sebagai majas mursal. Majas mursal itu masih teman dekat dengan isti'aroh, sama-sama ada di dunia majas. Bedanya kalau misalkan isti'aroh ya itu yang alakoh atau kaitan antara makna hakiki dan majazinya itu ada musyabahah, ada syibah, ada kemiripan, ada kesamaan. Kalau misalkan majas mursal berarti yang gak ada kesamaan. Nah, kalau misalkan gak ada kesamaan, gimana kita bisa bilang kalau lafal ini tuh makna hakikinya ini, makna majaznya ini? Berarti ada alakoh yang lain dong selain alakoh yang guir musyabahah, selain alakoh yang kemiripan. Oke, alakohnya itu apa aja kita lihat di sini. Diawali dengan alakoh as-sababiyah. Ya, di sini alakoh antara makna hakiki dan majazi. Contohnya di adumat yadu fulan indi. Betapa besarnya, betapa agungnya tangan seseorang bagiku. Nah, sebenarnya yadun di sini bukan tangan yang benar-benar dia agung bagiku atau berharga bagi hidupku gitu, bukan. Tapi di sini adalah alakohnya sababiyah antara makna yad dengan nikmah. Yad itu makna hakikinya kan tangan, makna majazinya itu nikmat. Nah, kok bisa tangan sama nikmat kan nggak ada alakoh musyabahah, tapi alakohnya di sini sababiyah. Karena tangan itu menjadi sebab untuk menyalurkan nikmat. Maka di sini nikmatuhu allati sababaha al-yad. Karena yad itu menjadi wasilah, menjadi sebab akan wujudnya nikmat, akan adanya nikmat. Nah, jadi adumat yadu fulan indi itu adumat nikmatu fulan indi. Tapi di sini nikmat menggunakan lafadz yad. Yad di sini punya makna hakiki dan punya makna majazi. Alakoh antara makna hakiki dan majazinya adalah alakoh sababiyah. Dan yang kedua adalah alakoh musababiyah. Contohnya amtorot as-sama'u nabatan, ay matoron yatasabbabu anhu an-nabat. Oke. Di sini kita lihat langit menurunkan tanaman. Amtorot as-sama'u nabatan. Nah, di sini mator itu adalah menjadi sebab untuk turunnya nabat, untuk tumbuhnya nabat. Bedanya sababiyah dengan musababiyah adalah kalau misalkan sababiyah itu yang disebut yad. Yad itu duluan ada. Nah, yad itu duluan ada, baru ada nikmat. Itu jadi yad itu sababnya, baru ada nikmat musababnya. Maka alakohnya sababiyah karena yang disebut yadnya. Kalau di sini harusnya kan amtorot asama umatoron. Yang turun dari langit itu hujan, air hujan, bukan tanaman. Nah, tanaman atau tumbuhan di sini ada setelah adanya hujan. Yang disebut di sini tanamannya, yang diinginkan hujan. Hujan duluan ada baru tanaman, yang disebut tanaman. Sababnya itu mator, musababnya itu nabat. Yang disebut nabatnya berarti dia musabab. Alakohnya musababiyah. Karena yang disebut musababnya, ya, bukan matornya. Maka alakohnya adalah musababiyah. Kemudian yang ketiga adalah al-juz'iyah. Rasaltul uyuna litattali'a ala ahwalil aduwi. Saya mengirimkan mata-mata atau jasus ya di sini untuk mencari keadaan musuh. Al-uyun di sini jawasis atau jamaknya jasus, mata-mata. Nah, di sini ain itu adalah bagian dari tubuhnya atau a'dha'ul jisamnya seorang jasus yang disebut ainnya aja. Karena ain itu juz'un, maka alakohnya juz'iyah. Karena di sini yang diinginkan kul, ya, yaitu jasusnya, bukan cuma matanya aja, tapi orang jasusnya itu yang disebut ain, dan itu juz'un minal jasus. Maka alakohnya adalah juz'iyah. Kemudian al-kulliyah, yaj'aluna asabi'ahum fi adanihim ay anamilahum. Kulliyah di sini di bagian asobiknya. Mereka memasukkan asobi di sini jemari utuh ya.
memasukkan jemarinya ke telinga. Nah, padahal jemari itu nggak bakal bisa masuk ke lubang telinga saking besarnya. Sekecil jemari apapun nggak bisa masuk ke lubang telinga. Nah, yang dimaksud adalah anamilnya. Anamil itu hanya ujungnya aja, ujung jemari. Yang disebut asobi. Asobi itu utuh jemari, anamil itu ujungnya aja. Yang disebut asobi kulnya, yang diinginkan jusnya yaitu anamilnya. Maka karena yang disebut asobi kulnya, alakohnya adalah kulliyah. Karena asobi adalah kul dari juz'un anamil. Selanjutnya iktibar makana, yaitu iktibar yang fil madi. Wa atul yatama amwalahum. Nah, al yatama di sini wa atul yatama amwalahum. Anak yatim disebut anak yatim ketika bapak ibunya meninggal. Tapi ketika dia sudah balik, sudah bukan lagi anak yatim. Ya, ketika sudah dewasa. Wa atul yatama amwalahum, berikanlah kepada anak yatim harta benda mereka. Nah, yatama di sini mereka dulunya yatim. Tapi uang itu diserahkan ke mereka ketika mereka udah balik. Ya, sudah besar. Jadi harusnya atul al-baligin. Nah, alakoh antara al-yatim dan al-balik adalah itibar makanah. Dulu memang mereka anak yatim. Ketika uangnya itu diserahkan, mereka sudah balik. Maka yang disebut yang dulunya, maka itibar makanah. Selanjutnya itibar mayakun. Inni aroni a'siru khamra. Saya melihat dalam mimpi bahwa saya sedang ngeblender atau membuat jus khamar, lagi memeras khamar. Nah, sebenarnya yang diperas itu belum jadi khamar, tapi yang diperas itu masih jadi anggur. Kayak misalkan kita bilang saya masak sate. Nah, sebenarnya sate itu udah jadi. Kalau misalkan yang dimasak itu masih bumbu sama dagingnya gitu kan. Nah, tapi kita bilangnya itu saya masak sate. Lah, sate kan udah jadi, kenapa dimasak kan gitu ya. Karena kita bilangnya itibar mayakun, kita menggunakan lafal itu nanti jadinya jadi apa. Ya, kalau di sini ini asiru khomro, harusnya saya memeras anggur, ya, bukan memeras homer. Homer udah jadi, udah diperas, kenapa diperas lagi kan gitu. Jadi yang disebut tuh homer, yakun homer. Kananya apa sebelumnya? Sebelumnya inap. Yang disebut homer berarti itibar yakun. Selanjutnya alakohnya mahalliyah. Qarrara al-majlisu dzalika. Nah, di sini majelis itu bisa majelis nuwab kayak DPR atau MPR gitu ya. Misalkan contohnya DPR ya. DPR telah memutuskan itu. Nah, DPR itu kantor kan. Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, harusnya diinginkan adalah ahluhu. Maksudnya orang dalam kantor DPR atau anggota DPR. Yang kita bilang malah DPR gitu. Sama aja kayak kita bilang ada orang nanya ke kita, gimana sih cara memperpanjang paspor? Coba tanya ke kantor kan gitu. Padahal kantor tuh nggak bisa ditanya, nggak bisa ngasih jawaban. Yang diinginkan apa? Orang dalam kantor itu, ahluhu gitu. Yang disebut tempatnya, maka alakohnya mahalliyah. Yang diinginkan orang dalamnya, berarti ahluhu. Ya. Yang disebut tempatnya, jadi alakohnya mahalliyah. Kemudian haliyah, keadaannya. Fa fi rahmatillahi hum fiha khalidun. Nah, fi rahmatillahi, dalam rahmat Allah. Nah, sebenarnya rahmat di sini itu kondisi atau keadaan dalam rahmat Allah. Tapi tempatnya apa? Tempatnya itu jannah maksudnya. Karena jannah itu penuh dengan rahmat Allah. Ya. Jadi kalau misalnya kita bilang dalam kasih sayang orang tua. Nah, dalam kasih sayang itu tempat apa? Tempat di mana gitu. Di rumah misalkan, fil jannah, fil bait gitu. Ya, jadi fi rahmatillah disebutkan keadaannya, tapi yang diinginkan adalah tempat ya. Tamam. Jadi kita punya alakoh dalam majaz mursal itu ada sababiyah, musabbabiyah, juz'iyah, kulliyah, i'tibar makana, i'tibar mayakun, mahalliyah, haliyah.